Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita masih berjumpa untuk belajar bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama terkait metode penelitian bahasa. Topik yang disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu kekhususan penelitian bahasa, khususnya adalah bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang lalu saya sudah memberikan pengantar terkait metode penelitian bahasa. Nah, pada kesempatan ini mari kita belajar bersama-sama dan berdiskusi tentang kekhususan penelitian bahasa itu sendiri. Jadi, apa saja sih bahasan atau topik-topik materi-materi yang bisa dipakai untuk kita teliti seperti itu. Penelitian bahasa itu objek sasarannya yaitu bahasa yang digunakan untuk komunikasi. Penelitian bahasa itu menggeluti dan mengolah objek sasaran itu sendiri yaitu bahasa alamiah manusia. Untuk itu perlu ditetapkan metode penggulutan yang tepat dalam mengolah data penelitian bahasa tersebut. Oke. Topik yang dibahas pada kesempatan ini mencakup yang pertama adalah perihal pendeskripsian bahasa, kedua metode ilmiah dalam penelitian bahasa, dan yang ketiga adalah materi penelitian bahasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim, mari kita bahas satu persatu sekaligus kita belajar bersama memahami dan berdiskusi untuk hal-hal yang belum bisa diterima. Mari kita secara terbuka untuk berdiskusi. Bahasan yang pertama yaitu perihal pendeskripsian bahasa. Dalam penelitian bahasa yang dideskripsikan adalah satuan-satuan bahasa. Itu biasanya mencakup tata bunyi atau dalam hal ini adalah fonetik dan fonologi, kemudian tata kata, ini bidang kajiannya dari morfologi, dan tata kalimat ya, bidang kajian dari sintaksis. Pendeskripsian bahasa itu menggambarkan bahasa sebagaimana adanya gitu ya. Hasil kerjanya itu disebut sebagai deskripsi bahasa. Dalam linguistik itu dikenal istilah linguistik deskriptif ya. Istilah ini biasa dipakai dalam ilmu linguistik, yaitu disebut linguistik deskriptif, yang mendeskripsikan bahasa apa adanya sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tuturnya. Itu. Ada 3 komponen yang dapat dianalisis dalam pendeskripsian bahasa. Yang pertama adalah form atau di sini disebut bentuk tuturan. Kedua adalah makna tuturan atau meaning, dan yang ketiga adalah situasi tuturan atau konteksnya. Pendeskripsian bahasa dapat berupa pendeskripsian bentuk saja, bentuk dan makna, bentuk dan situasi, makna ditentukan oleh keduanya, dan bentuk, makna, situasi sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendeskripsian terhadap bahasa itu pada prinsipnya adalah mendeskripsikan unsur-unsur pokok yang menjadikan bahasa itu muncul sebagaimana adanya. Nah, kalau dalam pendeskripsian bahasa itu ada 4 realitas ya. Ada 4 realitas yang menjadi objek kajian. 4 realitas ini biasa disebut dengan matra gitu ya. Nah, ini sudah saya tuliskan ada 4 matra yang bisa digunakan sebagai objek kajian penelitian bahasa. Mari kita bahas satu-satu dari masing-masing matra berikut ini. Yang pertama adalah matra keumuman atau universality. Dalam matra keumuman itu dimungkinkan wujud satuan lingual yang berbeda-beda itu dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok jenis tertentu
karena wujud satuan lingual tersebut memiliki sifat keumuman yang sama. Misalnya di sini ada kata mengambil, berebut, pendaftar, dan penari. Itu memiliki sifat keumuman yang sama, yaitu kata yang mempunyai prefix ya atau awalan gitu. Sementara jika dibandingkan dengan kata ambil, rebut, daftar, dan tari itu memiliki sifat keumuman yang sama pula, yaitu sama-sama merupakan kata dasar gitu ya. Adanya matra keumuman ini memungkinkan kita memungkinkan kita untuk memilah-milah data kebahasaan yang ada dengan mencari kesamaan ciri yang dimilikinya. Walaupun demikian, kejelian peneliti sangat dibutuhkan gitu ya. Tanpa kejelian gitu sangatlah sulit seorang peneliti mampu memilah-milah data kebahasaan yang sangat beragam menjadi satu wujud satuan lingual yang memiliki sifat keumuman yang sama. Tuh. Matra yang kedua yaitu matra kekhususan atau disebut individuality. Matra kekhususan adalah matra yang memungkinkan satuan lingual yang satu dibedakan dengan satuan lingual yang lain. Dapat dicontohkan yaitu pada kata-kata mengambil, ambilkan, berebut, rebutan, penari, dan tarian. Masing-masing pasangannya terdiri dari kata berprefix dan kata bersufiks ya. Kata mengambil itu berprefix dan kata ambilkan itu kata bersufiks. Masing-masing prefix, misal meng pada kata mengambil dan sufiks kan pada kata ambilkan gitu ya. Itu sama halnya dengan matra keumuman ya. Untuk mampu mengaplikasikan matra kekhususan ini diperlukan kemampuan peneliti untuk memilah-milah data dengan benar dan tepat sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan masing-masing data tersebut. Dari sinilah baru seorang peneliti itu dapat mencari gejala khusus yang ada di antara data gejala bahasa yang dikumpulkan. Matra ketiga yaitu matra kesebab-akibatan atau causality ya, maaf. Matra kesebab-akibatan itu merupakan matra yang memungkinkan dihubungkannya wujud satuan lingual yang satu dengan wujud satuan lingual yang lain. Misalnya kalimat elips terjadi karena hubungannya sangat rapat. Contoh pada kalimat dia makan nasi goreng dan minum es pokat. Kalimat ini dianggap sebagai kalimat majemuk setara dengan konjungsi koordinatif dan ya. Subjek pada klausa kedua yaitu dia, itu melesap ya. Pelesapan ini itu terjadi karena satuan lingual yang dihubungkan dengan konjungsi dan itu sangat rapat. Karena itu dimungkinkan dilakukannya pelesapan subjek ya pada kalimat tersebut. Tanpa pelesapan kalimat itu akan menjadi dia makan nasi dan dia minum es pokat. Jadi kata dia itu menjadi satu untuk dua hal yang berbeda, makan nasi dan minum es gitu. Matra yang terakhir yaitu matra kewaktuan atau temporal. Matra kewaktuan ini merupakan matra yang menghubungkan wujud satuan lingual yang satu dengan yang lain dari aspek kelebih dahuluan dan kelebih kemudianan adanya satuan lingual. Misalnya pada kajian linguistik diakronik yang menyelidiki perkembangan bahasa dari waktu ke waktu, berbeda dengan linguistik sinkronik yang menyelidiki bahasa pada waktu tertentu. Kajian linguistik diakronik itu memandang bahwa bahasa dalam perjalanannya dari waktu ke waktu mengalami perubahan atau berevolusi.
baik dari sisi leksikon maupun tata bahasanya. Kajian linguistik sinkronis itu memandang bahwa bahasa itu sebagai suatu objek yang bersifat stabil atau utuh yang digunakan oleh penuturnya dalam berkomunikasi pada waktu tertentu. Nah, matra kewaktuan ini atau temporal ini dapat dibedakan atas waktu kosmik dan waktu biologis. Apa ya perbedaan dari waktu kosmik dan biologis? Waktu kosmik itu misalnya dahulu, sekarang, kelak gitu ya, ditandai dengan kata-kata itu. Adapun waktu biologis itu misalnya masa bayi, bocah, remaja, dewasa, tua, uzur gitu ya. Itu jadi perbedaannya pada itu ya. Dalam hubungan dengan ini, linguistik diakronik adalah kajian bahwa dari segi waktu kosmik. Kajian pemulihan bahasa anak sesuai dengan perkembangan usianya itu adalah disebut dengan waktu biologis gitu. Oke, dari matra-matra ini saudara sudah bisa menentukan arah, berarti saya perlu meneliti di bagian matra ini gitu ya. Oke. Bisa sebagai referensi objek kajian yang akan dilakukan. Baik, kita lanjut pada bahasan kedua terkait dengan metode ilmiah dalam penelitian bahasa. Ada beberapa hal yang mendorong seseorang itu melakukan kegiatan ilmiah. Yang pertama, adanya rasa ingin tahu terhadap apa-apa yang belum dia ketahui. Kedua, adanya keinginan untuk mengetahui hubungan kausal masalah yang sedang dihadapi. Ketiga, adanya keinginan untuk adanya keinginan untuk mengetahui hal-hal yang baru. Nah, adanya dorongan-dorongan ini untuk melakukan kegiatan ilmiah ini kemudian dilanjutkan dengan upaya ilmiah berupa metode kerja ilmiah gitu ya. Metode kerja ilmiah itu sangat berbeda dengan kegiatan sehari-hari ya. Nah, oleh karena itu, mari kita pilih metode ilmiah dalam penelitian bahasa. Ada 6 ciri khas metode kerja ilmiah. Ciri khas yang pertama adalah berdasarkan fakta. Yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang ingin diperoleh dalam penelitian itu haruslah berdasarkan dan berupa fakta nyata, bukan penemuan yang didasarkan khayalan atau imajinasi semata. Ciri khas kedua yaitu bebas dari prasangka, yaitu segala sesuatu yang diperoleh harus dinilai secara objektif, tidak secara subjektif. Oleh karena itu, perlu dikemukakan alasan-alasan dan bukti-bukti yang lengkap dan objektif. Ciri khas yang ketiga yaitu menggunakan prinsip analisa. Yang dimaksud prinsip analisa di sini yaitu adanya interpretasi terhadap suatu fenomena itu harus dilakukan dengan analisis. Umpamanya dengan mencari sebab akibat yang logis dan dengan uraian yang tajam. Ciri khas metode ilmiah yang keempat yaitu menggunakan hipotesis, yaitu pernyataan yang dapat menuntun proses berpikir ke arah tujuan yang ingin dicapai. Hipotesis itu merupakan pegangan bagi peneliti untuk menuntun jalannya pikiran peneliti, sehingga apa yang ingin diperoleh itu dapat mengenai sasaran dengan tepat. Ciri khas kelima yaitu menggunakan ukuran yang objektif. Ini harus ya dilakukan menggunakan ukuran yang objektif dalam melakukan analisis dan dengan pertimbangan yang masuk akal. Ciri khas yang terakhir yaitu menggunakan teknik kuantifikasi.
eh, yaitu sedapatnya digunakan pengukuran kuantitatif kecuali untuk hal-hal yang tidak dapat dikuantifikasikan. Gitu. Nah, melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah seperti keenam ciri khas tersebut harus dilakukan melalui langkah-langkah dan proses tertentu. Ya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian dengan metode ilmiah. Di sini saya rangkum menjadi 6 langkah. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah merumuskan dan mendefinisikan masalah. Langkah pertama itu ya yang harus ditempuh seorang peneliti adalah merumuskan masalah penelitian. Hal ini agar masalah penelitian itu lebih jelas. Perumusan masalah diikuti oleh definisi masalah sehingga ruang lingkup masalahnya jelas. Misal bisa menyebutkan kata-kata kunci atau keyword yang ada di dalamnya gitu. Nah, dengan jelasnya ruang lingkup masalah penelitian, maka kegiatan penelitian yang dilakukan itu dapat menjadi lebih terfokus dan terarah. Langkah kedua itu ya, setelah masalah dirumuskan, perlu diketahui sejauh mana masalah tersebut pernah dibicarakan atau diteliti sebelumnya, bagian mana yang perlu diverifikasi dan aspek mana yang perlu diperdalam atau aspek mana yang belum diteliti sebelumnya. Semuanya itu dapat dilakukan melalui studi perpustakaan. Melalui studi pustaka ini dapat disempurnakan rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Setelah data dikumpulkan gitu ya, dilakukan pengklasifikasian data, kemudian pemberian kode untuk selanjutnya dianalisis. Setelah analisis dilakukan, diberi tafsiran atau interpretasi terhadap data tersebut. Data yang tidak relevan itu perlu dibuang dan data yang kurang lengkap segera dilengkapi sehingga semuanya mencukupi untuk mengambil keputusan. Nah, setelah analisis data dan interpretasi data, perlu dilakukan generalisasi dari temuan-temuan penelitian dan selanjutnya dibuat kesimpulan. Kesimpulan dan generalisasi ini harus berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Bila dirasa perlu, kesimpulan ini dapat diikuti dengan saran-saran yang ditarik berdasarkan kesimpulan penelitian dan bagaimana implikasinya dalam bidang keilmuan dan kebijakan tertentu. Kegiatan terakhir dalam penelitian bahasa yang perlu dilakukan adalah menyusun laporan penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Bentuk laporan yang dibuat ini bergantung dengan lembaga yang memberikan dana penelitian atau bergantung pada peraturan yang dibuat oleh lembaga penerima laporan tersebut. Dalam hal ini misal kalau saudara mahasiswa adalah untuk studi akhir atau skripsi berarti ya sesuai dengan gaya selingkung lembaga masing-masing. Langkah-langkah ini sebetulnya bisa bervariasi ya sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan. Kalau penelitian kuantitatif misalnya tentu berbeda dengan penelitian kualitatif. Namun sebagai gambaran umum, langkah-langkah tersebut merupakan langkah yang umumnya dilakukan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, seperti ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, ilmu bahasa mempunyai 3 tahap perkembangan sehingga kemudian diakui sebagai suatu disiplin ilmu. Ketiga tahap perkembangan tersebut adalah yang pertama, tahap spekulatif, 2, tahap observasi dan klasifikasi, dan yang ketiga adalah tahap perumusan hipotesis. Tahap spekulasi yang perlu dilakukan pada tahap ini yaitu manusia bekerja dengan cara berspekulasi. Manusia beranggapan bahwa semua bahasa di dunia ini itu berasal dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu dianggap sebagai bahasa yang tertua
di dunia karena kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Mereka beranggapan terdapatnya banyak bahasa di dunia ini karena banyak manusia yang berdosa. Tuhan itu menghukum manusia yang berdosa dengan membedakan bahasanya sehingga mereka sulit berhubungan satu sama lain. Kalau di Kalimantan ada suku Dayak Iban itu mempunyai legenda yang menyatakan bahwa dahulu itu manusia hanya memiliki satu bahasa, tetapi karena keracunan cendawan, ya, mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa sehingga timbul kekacauan dan mereka mulai berpencar ke seluruh penjuru dunia. Itulah cerminan spekulasi yang mereka lakukan dalam kaitannya dengan banyaknya bahasa-bahasa di dunia. Itu. Kedua, adanya tahap observasi dan klasifikasi. Pada tahap ini, para ahli bahasa mengumpulkan dan mengklasifikasikan data kebahasaan secara teliti tanpa memberi teori apapun. Tahap ini terjadi pada abad ke-19 dengan studi bahasa yang dikenal dengan filologi dan ilmu perbandingan bahasa. Di Indonesia, tahap observasi dan klasifikasi ini dilakukan oleh pakar Belanda terhadap bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia sebelum kemerdekaan. Penelitian seperti ini belum dapat dikatakan ilmiah karena ilmu tidak hanya bergantung pada data yang terkumpul dan diklasifikasikan, tetapi harus memenuhi syarat lainnya seperti eksplisit, sistematis, dan objektif. Gitu. Tahap yang ketiga yaitu perumusan hipotesis. Pada tahap ini, para ahli bahasa melakukan penelitian bahasa dengan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah kebahasaan yang akan diteliti. Kemudian hipotesis itu dirumuskan dan diuji terhadap data. Jika hipotesis sesuai dengan data, maka akan muncul teori, ya. Teori ini harus tuntas, artinya tidak meninggalkan data dan konsisten atau tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan. Kemudian teori ini juga harus sederhana, yaitu hemat dan tidak berlebihan, gitu. Dari pemaparan ini, pemaparan tahap-tahap dan langkah yang dilakukan untuk metode yang ilmiah dan syaratnya itu bahwa penelitian bahasa dalam hal ini adalah linguistik telah memenuhi syarat, yaitu tidak hanya mengumpulkan data secara sistematis, melainkan juga menyusun teori sesuai sasaran penelitian linguistik itu sendiri. Nah, pendekatan penelitian bahasa, ya, pendekatan penelitian bahasa itu, ya, itu juga harus dikaitkan dengan susunan teori yang akan dipakai dalam meneliti sebuah bahasa, gitu ya. Nah, teori di sini berupa penjelasan tentang data. Kalau teori linguistik itu berusaha menjelaskan data yang berupa ujaran yang digunakan para penutur bahasa, serta intuisi tentang bahasa yang mendasari kemampuan bahasa seseorang. Untuk dapat diterima, gitu ya, sebuah teori harus memenuhi syarat. Gitu. Syarat yang pertama yaitu tuntas. Artinya, teori tersebut dapat mencangkup semua data. Kemudian syarat kedua yaitu konsisten, tidak mengandung pernyataan saling bertentangan. Dan yang ketiga adalah sederhana, maksudnya itu mengungkapkan pernyataan-pernyataan secara lugas tentang data. Oke. Baik, sekarang ini masuk pada inti dari materi atau topik kekhususan penelitian bahasa. Jadi kekhususan penelitian bahasa ini mencakup materi apa saja sih? Oke, mari kita ikuti paparan berikut, ya.
Materi penelitian bahasa itu dapat berupa komponen bahasa itu sendiri, seperti bunyi bahasa atau fonetik dan fonologi, sistem pembentukan kata, dalam hal ini adalah bidang kajian morfologi, sistem pembentukan kalimat, dalam hal ini bidang kajian sintaksis dan wacana gitu. Penelitian bahasa dapat pula berupa penelitian bahasa yang berhubungan dengan penggunaannya di dalam masyarakat pengguna bahasa. Nah, dalam hal ini ilmu yang mempelajarinya yaitu ilmu sosiolinguistik, pragmatik, dan psikolinguistik. Oke, mari kita bahas dari keempat hal berikut ini. Penelitian bidang fonologi ya. Dalam bidang kajian fonologi, materi penelitian di bidang ini itu dapat berupa penelitian fonetik dan fonemik serta lingkungan fonem dan keselarasan fonem. Materi fonetik itu tidak hanya terbatas pada bunyi bahasa saja, akan tetapi dapat pula mencakup bagaimana bunyi itu dihasilkan dan bagaimana bunyi itu diterima sehingga mencakup fonetik artikulatoris dan fonetik auditoris gitu ya. Oke, oleh karena itu ingat-ingat kembali ya ilmu tentang fonologi. Nah, sekarang unsur-unsur yang dapat diteliti di bidang fonologi selain yang telah saya sebutkan, antara lain yaitu yang pertama proses terjadinya bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa itu mencakup kajian unsur organ bicara yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Setiap bahasa itu mempunyai ciri khas pengucapan bunyi bahasa tertentu. Nah, kajian ini termasuk dalam kajian fonetik. Kajian bidang fonologi yang kedua yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Vokal dan konsonan itu adalah dua fonem segmental yang harus diidentifikasi untuk mengetahui sistem fonologi bahasa. Karena setiap bahasa itu mempunyai khasanah fonem vokal dan konsonan yang berbeda. Oke ya. Misal penggunaan T pada orang Jawa dan Bali itu berbeda gitu ya. Jadi bisa dikaji dalam hal ini adalah kajiannya fonem vokal dan fonem konsonan. Kajian ketiga yaitu berupa fonem cluster dan diftong. Ini merupakan dua atau lebih bunyi bahasa yang diucapkan dalam satu rangkaian bunyi bahasa. Kemunculan fonem cluster dan diftong itu sangat beragam pada berbagai bahasa. Oleh karena itu, kajian tentang dua hal ini akan memperkaya kajian kebahasaan yang muncul dalam komunikasi. Kajian keempat yaitu perubahan varian fonem. Fonem akan bervariasi pengucapannya karena dipengaruhi oleh lingkungan fonem yang terletak sebelum dan sesudahnya. Kajian yang terakhir dalam bidang fonologi yaitu adanya asimilasi dan disimilasi fonem. Apa itu asimilasi dan disimilasi? Asimilasi itu adalah proses penyamaan bunyi sesuai dengan lingkungannya. Misal al-salam ya itu menjadi asalam gitu ya. Karena dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Sementara kalau disimilasi itu adalah proses pembedaan bunyi dengan lingkungannya gitu. Oke, kalau untuk lebih lanjut lagi tentang bidang kajian fonologi bisa membaca referensi yang berkaitan dengan ilmu fonologi. Baik, penelitian bahasa yang dapat dikaji selain fonologi yaitu adanya bidang kajian morfologi. Morfologi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari unsur bahasa yang mempunyai makna. Morfologi juga membahas tentang sistem pembentukan kata. Morfologi pada dasarnya adalah meneliti dan memberikan aturan-aturan pembentukan kata dalam suatu bahasa. Kata-kata bentukan itu ada yang mempertahankan identitasnya dan ada yang mengubah identitasnya.
Proses-proses morfologis dikaji bentuknya, fungsinya, dan keproduktivitasnya. Oke, ini adalah unsur-unsur yang dapat dijadikan objek penelitian di bidang morfologi, yaitu ada 8 unsur. Yang pertama morfem dan kata, yaitu ya. Apa sih bedanya sebenarnya morfem dan kata? Morfem ya, kita bahas satu dulu tentang morfem. Kadang antara morfem dan kata itu ada yang suka disamakan gitu ya. Morfem itu adalah kajian satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Adapun kata adalah gabungan dari satu atau lebih morfem yang dapat berdiri sendiri dan terbuka untuk mendapatkan proses afiksasi dalam proses morfemis gitu ya. Jadi berbeda ya antara morfem dan kata. Unsur yang kedua dalam kajian morfologi yaitu pembentukan kata. Dalam pembentukan kata itu dapat dikaji dalam 2 jenis, yaitu derivasi yang merubah makna dan kelas kata dan infleksi yang hanya berupa penanda gramatika. Dengan berkembangnya bahasa, sejalan juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembentukan kata baru sangat lazim terjadi. Sistem pembentukan kata tentu juga berkembang sesuai dengan kebutuhan berbahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Unsur yang ketiga yaitu sistem afiksasi. Ini berhubungan dengan penambahan prefiks, sufiks, konfiks, dan infik pada kata dasar gitu ya. Unsur yang keempat yaitu kelas kata. Ini terkait dengan perilaku nomina, verba, adjektif, adverbia, dan sebagainya. Unsur yang kelima yaitu kata tugas. Ini merupakan unsur bahasa yang bersifat tertutup, tidak mengalami morfemis, berbeda dengan kata ya yang sifatnya terbuka dalam proses morfemis gitu. Unsur yang keenam yaitu konjungsi. Konjungsi semuanya saya rasa sudah tahu. Ini yang fungsinya adalah untuk menghubungkan 2 unsur atau lebih pada tataran frase, klausa, dan kalimat. Itu ya, ada macam-macamnya konjungsi ya, bisa dipelajari kembali pada mata kuliah bidang kajian morfologi gitu. Unsur yang ketujuh yaitu adanya interjeksi ya. Interjeksi ini juga bisa dikaji dalam penelitian morfologi. Interjeksi ini berfungsi untuk mengungkapkan perasaan gitu ya. Misalnya kita sedang mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Atau kita sedang melihat hamparan luas pepadian yang ditanam oleh petani gitu ya, dan kita tidak sengaja secara spontan mengucapkan amboy gitu ya, aduhai gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang bisa mengekspresikan perasaan-perasaan kita itu namanya interjeksi. Unsur yang bisa dikaji dalam bidang morfologi lainnya yaitu kata majemuk. Nah, kata majemuk ini gabungan ya 2 unsur yang masing-masing memiliki makna. Hasil gabungannya itu memiliki makna tersendiri gitu ya. Ada yang tahu contohnya? Misal ada kata tunawisma gitu ya, atau tunanetra gitu ya. Itu masuk dalam kajian morfologi itu ya, masuk dalam kata majemuk gitu. Morfologi ini juga terbuka untuk membahas gejala bahasa yang mutakhir dalam bahasa-bahasa yang sedang berkembang. Gitu. Oke, biasanya generasi milenial itu banyak menemukan atau menghadirkan kata-kata atau kosakata baru ya yang perlu kita kaji pembentukan katanya gitu. Oke. Materi yang bisa dikaji dalam penelitian bahasa itu juga bisa dalam bidang kajian sintaksis. Oke, siapa yang di sini ahli sintaksis? Gitu.
Oke, mari kita bersama-sama belajar tentang sintaksis ya. Kalau ingin meneliti bidang kajian ini, karena sintaksis ini bisa, kalau tidak salah, bisa ditempuh dalam 4 SKS gitu ya, untuk membahas atau untuk mempelajari ilmu sintaksis itu sendiri gitu ya. Tapi kalau ingin menambah atau ingin meneliti ini, coba melakukan penelitian bidang sintaksis itu diperkuat lagi ilmu-ilmu tentang sintaksisnya gitu ya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa sintaksis itu adalah ilmu yang mengkaji sistem pembentukan kalimat gitu ya. Nah, pada dasarnya kesintaksis ini meneliti kaidah-kaidah pembentukan frase, pembentukan klausa, dan pembentukan kalimat. Dalam kajian ini gitu ya, diteliti pola frase dan macamnya, identitas masing-masing frase, struktur masing-masing frase, dan tipe-tipe frase gitu ya. Aduh, itu ini kalau belajar sintaksis itu harus serius banget gitu ya, seakan-akan ini tuh matematikanya ilmu bahasa gitu ya. Oke, unsur-unsur yang dapat dijadikan kajian bidang sintaksis itu ada 4 ya, di sini saya rangkum menjadi 4. Yang pertama frase atau frasa. Ini adalah satuan sintaksis terkecil dalam bahasa yang terdiri atas kata atau gabungan kata. Materi penelitian frasa itu dapat berupa kelas frasa dan tipe frasa. Kelas frasa itu terdiri atas frasa nomina, verba, frasa adjektiva, frasa pronominal gitu ya, frasa adverbia, dan frasa numeralia. Tipe frasa itu terdiri atas endosentris dan eksosentris gitu ya. Frasa endosentris terbagi lagi menjadi frasa endosentris atributif, koordinatif, dan apositif. Kalau frasa eksosentris itu terdiri dari frasa objektif dan direktif. Kalau belajar frasa itu saya suka kebalik-balik ya. Oke, nanti kita belajar tersendiri tentang frase gitu ya. Oke, lain kesempatan semoga kita bisa belajar bersama tentang frase ini. Kajian kedua dalam sintaksis itu berupa klausa. Ini merupakan unsur kalimat berupa unsur terkecil dalam wacana. Kalau dapat dilihat dari kerangka kasus atau pelaku, pengalami, sasaran, instrumen, pemanfaat, ketansitifan, ujaran langsung dan tak langsung, mode dan konstruksi aktif dan pasif gitu. Jadi bisa lebih lanjut dipelajari lagi tentang ini. Yang ketiga yaitu kalimat. Kalimat ini dapat diteliti dari aspek kalimat bebas dan tidak bebas atau koordinatif dan subordinatif, atau kalimat tunggal dan kalimat majemuk atau dan lain sebagainya gitu ya. Kajian di sintaksis yang terakhir itu bisa pada kalimat ya. Oh, maaf saya salah menuliskan ya di sini. Yang ketiga kalimat ya. Yang keempat bukan kalimat tapi itu paragraf dan wacana. Oke, kita bahas yang ketiga dulu, yang kalimat. Kalimat itu dapat diteliti dari aspek kalimat bebas tadi ya, kalimat bebas dan tidak bebas dan lain sebagainya. Yang keempat itu paragraf dan wacana. Kalau paragraf dan wacana itu bisa meliputi seperti genre teks gitu ya, genre teks, dan macam-macamnya banyak genre teks. Misal teks naratif, deskripsi prosedur, ekspositori, dan lain sebagainya gitu ya. Atau dari aspek kohesi dan koherensi suatu wacana itu juga bisa. Oke. Untuk yang serius, untuk penelitian sintaksis bisa dipelajari kembali tentang unsur-unsur kajian sintaksis berupa frasa, klausa, kalimat, dan paragraf atau wacana. Gitu. Terakhir yaitu peneliti bahasa itu juga bisa mengkaji
dari aspek penggunaannya dalam masyarakat. Hal ini dikaji dalam ilmu sosiolinguistik, pragmatik, dan psikolinguistik. Kalau penelitian sosiolinguistik itu berkaitan dengan penggunaan bahasa oleh masyarakat tuturnya dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Nah, adapun kalau yang pragmatik ini mengkaji makna bahasa dalam kaitannya dengan konteks di mana bahasa itu digunakan dengan mempertimbangkan siapa yang berbicara, kepada siapa kita berbicara, di mana tempat kita berbicara, dan tujuannya apa kita berbicara itu. Jadi kalau pragmatik itu disesuaikan dengan konteksnya di mana gitu ya. Konteks apa yang digunakan ketika berkomunikasi gitu. Nah, kalau psikolinguistik ini mengkaji hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Ini merupakan ilmu interdisipliner linguistik, ilmu interdisipliner ya, antara linguistik dan psikolinguistik gitu. Adapun unsur-unsur yang dapat dijadikan objek penelitian sosiolinguistik, pragmatik, dan psikolinguistik yaitu bisa berupa dialek gitu ya, variasi bahasa, kesantunan berbahasa, pemerolehan bahasa, ataupun dalam bahasa iklan, atau bahasa pada situasi tertentu, pemerolehan bahasa pada anak usia dini atau untuk penutur asing itu bisa, dan perkembangan bahasa, pembelajar bahasa gitu ya. Itu. Nah, penelitian bahasa itu sangat luas cakupannya dan banyak sisi yang dapat dianalisis dari satu gejala bahasa yang muncul. Nah, dari hasil kajian sosiolinguistik, pragmatik, dan psikolinguistik itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemecahan masalah praktis seperti pengajaran bahasa. Baik. Terima kasih atas respon yang diberikan oleh saudara. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama ini bisa memberikan manfaat kepada diri kita dan orang lain. Baik, saya mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.